Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fekananta dari Prodi Sastra Indonesia, semester 2 akan menceritakan sebuah mitologi dari Banten, tepatnya Sungai Cisadane. Terkait folklore merupakan warisan budaya yang mencakup berbagai bentuk cerita, lagu, kepercayaan, dan praktik tradisional yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam mitologi sungai atau cerita tentang sungai, seringkali ada unsur-unsur mitos atau cerita rakyat yang menjelaskan asal-usul sungai, peristiwa penting yang terjadi di sekitarnya, atau entitas mitologis yang terkait dengannya. Beberapa unsur yang mungkin muncul dalam mitologi Sungai Cisadane atau folklore terkait melibatkan dewa sungai, makhluk mitologis yang mengawasi sungai, atau cerita tentang penciptaan sungai tersebut. Mungkin ada juga kisah-kisah lokal atau legenda yang menjelaskan peristiwa atau kejadian penting yang terjadi di sepanjang sungai tersebut. Oke, dari beberapa sumber yang saya dapatkan bahwa Sungai Cisadane merupakan sungai yang memiliki panjang 126 km dan melintasi kota Tangerang. Dulu Sungai Cisadane dimanfaatkan para pedagang Tionghoa untuk berlayar masuk ke pedalaman ke daerah Tangerang. Sungai Cisadane memiliki luas sekitar 154.654 hektar dan melintasi sebanyak 44 kecamatan di 5 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Dari bagian hulu hingga sampai Tangerang, Sungai Cisadane memiliki tebing sungai yang terjal dan dalam. Selepas Tangerang menuju Muara, tebing Sungai Cisadane kian rendah dan aliran Sungai Cisadane mulai melebar. Aliran Sungai Cisadane berasal dari anak-anak sungai yang berhulu di lereng Gunung Pangrango dan Gunung Salak, Bogor. Nama Sungai Cisadane itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu Sadane yang berarti artinya itu kerajaan, dan bahasa Sunda Ci, yaitu air. Jadi bisa disimpulkan bahwa Cisadane itu sungai yang artinya air dari istana kerajaan. Sungai yang membelah kota Tangerang itu banyak menyimpan misteri yang belum terungkap. Akan tetapi versi yang berbeda muncul dari budayawan Tangerang, yaitu Abah Mustayah. Beliau mengatakan bahwa Cisadane berasal dari bahasa Sunda, yang tadi saya sebutkan. Versi lain diungkapkan oleh Abah Mustayah, seorang budayawan Tangerang, yang menyatakan jika Cisadane berasal dari bahasa Sunda yang berarti air yang riaknya gemuruh. Hal tersebut dikarenakan dahulu arus air sungai tersebut sangat deras dan bersuara gemuruh. Sungai Cisadane juga terdapat sebuah cerita misteri tentang buaya putih. Konon dulu buaya putih pernah muncul menjelang banjir besar sekitar tahun 1932. Terdapat juga misteri kura-kura berukuran besar yang di punggungnya terdapat tulisan huruf Cina. Menurut catatan sejarah abad 16, banyak kapal dagang kecil memasuki muara Cisadane di pesisir laut Jawa untuk berlabuh ke Tangerang. Kala itu, daerah Mauk, Kedaung, Sawan, Kampung Melayu, dan Teluk Naga masih berupa rawa-rawa, sehingga Muara Cisadane masih berada di dekat Tangerang. Aliran air Cisadane dimanfaatkan sebagai produksi air bersih yang memasuk Tangerang, pusat irigasi, serta pengendali banjir. Pemanfaatan Sungai Cisadane menyalap penyedia air bersih mulai dilakukan sejak tahun 1930-an oleh Hindia Belanda. Selain sebagai pemasok kebutuhan air bersih, Sungai Cisadane juga dimanfaatkan untuk perayaan festival lokal, yaitu Festival Cisadane yang ada sejak 1995. Sungai Cisadane juga memiliki potensi untuk menjadi tempat wisata. Beberapa di Indonesia memiliki legenda yang mewarnainya. Kisah-kisah tersebut cenderung mistis dan tidak bisa dicerna dengan nalar. Salah satu tempat dengan legenda yang kuat adalah Sungai Cisadane. Sungai itu melintasi kota Tangerang, Banten, yang tadi sudah disampaikan juga.
Legenda yang mewarnai aliran Sungai Cisadane adalah kisah mengenai seekor buaya putih. Konon, hewan ini adalah makhluk goib yang menjaga sungai tersebut. Buaya tersebut pernah terlihat pada suatu waktu di tahun 1962. Setelah kemunculannya, sungai ini mengalami banjir hingga airnya meluber kemana-mana. Buaya putih bukan satu-satunya makhluk gaib yang mendiami sungai itu. Ada juga hewan lain, yakni seekor kura-kura berukuran besar yang terjajah pada tempurungnya. Dari sumber lainnya dikatakan bahwa kura-kura itu tinggal di sekitar Pekong, sebuah spot yang kerap digunakan untuk menyelenggarakan perayaan Pecun oleh masyarakat keturunan Tionghoa setempat. Legenda yang beraura horor adalah pada bendungan pintu air 10 di sungai itu. Bendungan tersebut dibangun Belanda pada tahun 1927 dan berfungsi secara penuh 5 tahun setelahnya. Pembangunan bendungan ini dikatakan memakan banyak korban jiwa para pekerjanya. Para korban itu kemudian menjadi jiwa-jiwa penasaran yang terjebak di sekitar struktur itu, menyebarkan kengerian pada setiap orang yang melintasi pada malam hari. Beberapa orang mengaku melihat sosok berpakaian putih berdiri sendiri di tengah-tengah struktur itu pada malam pekan, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka pernah mendengar jeritan minta tolong di sekitar kawasan tersebut. Ada juga suara tawa perempuan tanpa wujud. Horor di bendungan itu pun membuat masyarakat sekitar mengadakan ritual di kawasan itu setiap tahun untuk menolak bala. Secara reguler, 3 sapi dewasa disembelih sementara kepalanya ditanam tak jauh dari pintu air 10 itu. Dan daging sapi diberikan kepada warga sekitar dan pada diadakannya pula pengajian dan syukuran pada hari yang sama, sementara tanah di sekitar kawasan itu ditaburi kembang 7 rupa. Adapun menurut warga yang tinggal di pinggiran Sungai Cisadane, daerah Grendeng, Tangerang, sebut saja Darmawa, menceritakan kepada Misteri Gali Gumra bahwa dia pernah melihat ke sungai yang ada di belakang Mall Robinson ini yang bergerak besar dan berkecipak-kecipuk. Setelah dilihat ternyata buaya besar sekali. Saking takutnya dia langsung lari dan setelah kejadian itu Darmawan sakit hingga 2 minggu. Dari sejarah yang saya bawakan, sebenarnya beberapa kejadian yang dihimpun oleh Gali Gumelar merupakan kejadian dan hal yang wajar karena memang sungai adalah tempat makhluk lain selain manusia dan tinggal dan beraktivitas, dan semuanya adalah hanya Allah yang tahu kebenarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.